Polda Metro Jaya 01925 memeriksa memberhentikan kendaraan jenis supercar 72 KM 11. Sebuah mobil mewah jenis supercar terjaring razia dalam operasi Patuh Jaya 2025 di ruas tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Mobil ini menjadi sasaran petugas lantaran melaju dengan kecepatan tinggi. Selain itu, meski memiliki surat kendaraan lengkap, namun mobil tidak dipasangi plat nomor kendaraan di bagian depan. Petugas kemudian memberikan sanksi tilang. Kendaraan supercar yang kebetulan tidak menggunakan TNKB. Kami laksanakan penindakan dengan pasal 280, yaitu mengatur tentang larangan bagi setiap pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi TNKB yang benar. Menurut peraturan perundang-undangan, TNKB itu harus ada 2, di sisi depan dan di sisi belakang. Sementara itu, sebuah supercar juga terjaring operasi Patuh Jaya di ruas tol dalam kota saat melaju dalam kecepatan tinggi. Petugas langsung menegur pengemudi dan menjatuhkan sanksi tilang. Adapun operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 27 Juli 2025. Petugas mengimbau kepada seluruh pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Rio Manik, iNews melaporkan. Air radiatornya habis. Itu kan air radiator semua itu. Asap putih keluar dari mobil mewah jenis sedan di Matraman, Jakarta Timur. Warga yang melihat seorang pemuda tak sadarkan diri di dalam mobil. Karena tak ada respon saat dibangunkan dengan cara mengetok pintu dan jendela, warga kemudian meminta pertolongan petugas damkar. Dengan alat khusus, akhirnya petugas rescue dapat mengevakuasi sopir tersebut. Tim medis langsung memberikan pertolongan pertama sebelum korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari keterangan warga, mobil tiba-tiba mengeluarkan asap saat sedang berhenti di minimarket dalam kondisi lampu dan mesin hidup. Dugaan sementara sopir mobil itu dalam keadaan mabuk. Kasus ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian Polsek Matraman. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP merazia belasan pekerja seks komersial dan pengemis di Jalan Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sejumlah PSK meronta-ronta menolak untuk dibawa petugas. Hasilnya, sebanyak 16 orang terjaring, dengan rincian 11 orang merupakan gelandangan dan pengemis, serta 5 pekerja seks komersial. Razia ketertiban umum ini dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat yang merasa resah. Selanjutnya, PSK dan pengemis tersebut dibawa ke panti sosial untuk dibina. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi saling serang terjadi antar 2 kelompok remaja di kawasan Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur. Dengan menggunakan senjata tajam, batu, dan petasan, kedua kelompok remaja terlibat aksi tawuran. Awalnya, tawuran antar remaja ini berlangsung di ruas jalan hingga berlanjut ke jalur rel kereta api. Sejumlah polisi yang tiba di lokasi berusaha membubarkan aksi tawuran ini, namun sempat mendapat perlawanan. Polisi melepaskan tembakan gas air mata kepada kedua kelompok yang saling serang. Tawuran bermula dengan lemparan bom molotov dari salah satu kelompok remaja yang langsung mendapat serangan balik dari kelompok remaja lawan. Tawuran yang sering terjadi meresahkan warga. Warga berharap polisi melakukan penjagaan rutin mengantisipasi saling serang antar remaja. Di Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Lokasi kebakaran di Jalan Kutilang, Bukit Duri sudah dipasangi garis polisi. Sejumlah petugas masih berjaga di lokasi. 24 warga masih mengungsi di tenda sementara milik BPBD. Korban kebakaran beristirahat beralaskan matras dan mengandalkan bantuan dari pemerintah dan donatur untuk kebutuhan sehari-hari.
Seorang korban bernama Supriyahati mengaku tidak sempat menyelamatkan harta benda dikarenakan panik akibat api yang sempat membesar saat kebakaran terjadi. Ya Allah, data-data saya udah pada habis semua. Ya Allah, saya pikir ini anak nggak selamat, ternyata alhamdulillah selamat. Saking dia ngomong mama minta tolong, mama tolong, saya ambil. Terus saya langsung lompat, ini saya lempar ke genteng, ada warga yang menangkap anak saya. Terima kasih para warga semua yang baik sama anak saya, ya Allah. Sebelumnya kebakaran melanda permukiman warga di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Akibat kebakaran, 4 anak tewas di lokasi kejadian. 2 korban merupakan kakak beradik yang terjebak kobaran api di lantai 2 rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria terekam CCTV mencuri 2 karung bawang merah dan cabai di toko sembako di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaku menjalankan aksinya saat pemilik toko sibuk melayani pembeli. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, pencuri yang sedang mencongkel pintu kepergok pemilik rumah. Kamera pengawas merekam saat seorang pria menggunakan sepeda berhenti tepat di depan toko sembako yang berada di Jalan Waraka 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Melihat pemilik yang sibuk melayani pembeli, pelaku dengan cepat mengambil karung berisi cabai rawit dan bawang merah. Menurut pemilik toko, pelaku mengambil 2 karung yang berisikan 5 kg bawang merah dan 6 kg cabai rawit seharga Rp500.000. Saat ini kedua komoditi tersebut sedang mahal. Kejadiannya sih itu, saya lagi di dalam, jadi semuanya lagi di dalam. Terus kan dia emang ngintip sih, kayaknya emang ngincar kan. Nah pas itu lagi pada lengah kali di dalam, akhirnya nolong nggak dia. Korban berharap pihak kepolisian dapat melakukan patroli karena wilayah tersebut rawan terjadi pencurian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV yang memperlihatkan percobaan pencurian rumah di Jalan Nusantara, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 2 pelaku masuk dengan cara merusak engsel pagar dan mencongkel pintu rumah menggunakan benda keras hingga masuk ke dalam rumah. Pemilik rumah yang berada di lantai 2 curiga terhadap suara gaduh di lantai bawah. Setelah pemilik turun, mendapati 2 orang pelaku yang sedang mengobrak-abrik rumahnya. Pelaku berusaha melawan dengan linggis, sementara korban menggunakan galon air mineral untuk menghalau. 4 pelaku kabur menggunakan 2 sepeda motor. Saat dikejar, terjatuh semua. 1 orang diamankan, W, dan diamuk warga. Tahu 4 orang, saya kira cuma berdua dia doang gitu loh. 2 orang. Ya saya seret, saya tarik yang belakang, dua-duanya jatuh. Oke. Nah baru itu saya teriak, udah dua-duanya jatuh, kan bergurumul berduaan sama yang belakang. Saya juga nggak berani lama-lama, soalnya kan takut ada sajam kan. Ada sajam, dia kabur, saya teriakin, rampok. Pelaku diserahkan warga ke kantor polisi dengan barang bukti benda keras untuk menjalani pemeriksaan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Polisi gerebek markas judi online di Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Tangerang. Dari penggerebekan 22 admin judol internasional diringkus. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan judi online internasional yang serafiliasi dengan server di Cina dan Kamboja. Selain itu, polisi juga amankan 22 tersangka memiliki peran masing-masing. Dalam pengungkapan yang dilakukan serentak di 4 kota, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, serta Denpasar, Bali pada 13 Juni 2025 lalu. Dalam pengoperasiannya, para tersangka memiliki ribuan kartu SIM card yang digunakan untuk mengirimkan promosi atau iklan judi dengan cara broadcast kepada para pengguna WhatsApp secara acak.
Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya ratusan ponsel, mobil, puluhan komputer dan CPU, serta ribuan kartu SIM card. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku meraup keuntungan hingga ratusan miliar rupiah dalam waktu 1 tahun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam beberapa pasal UU ITE, ancaman 6 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, pasal pencucian uang ancaman 15 tahun, denda 1 miliar rupiah, serta pasal 303 ancaman 10 tahun penjara, denda 25 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai buron, seorang pria yang menganiaya 5 anggota keluarga dari mertuanya ditemukan tewas di kebun di Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga menemukannya dalam kondisi terdapat luka di leher. Jasad A, terduga pelaku pembacokan 5 keluarga mertuanya, ditemukan dengan luka sayat di leher di kebun Kampung Jakar, Desa Sukamaju, Pageragung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jasad ditemukan warga yang sedang memburu burung hingga warga geger. Sebelumnya polisi sempat memburu pelaku yang diduga menganiaya 5 anggota keluarga dengan senjata tajam. Jasad pelaku pun dibawa ke RSUD Dr. Sukarjo untuk diotopsi. Sebelumnya, 5 orang bersimbah darah dan menderita luka parah akibat dianiaya dengan senjata tajam di Kampung Ambaraya, Desa Sukadana. Diduga pelaku penganiayaan adalah sang menantu hingga membuat geger warga. 3 korban dirawat intensif di RSUD Dr. Sukarjo, 1 korban dirujuk ke klinik Suryalaya, dan seorang bayi yang merupakan anak pelaku berusia 1 tahun dibawa dirujuk ke RSHS Bandung karena luka yang dialaminya cukup parah. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasus juga sudah ditangani Polres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. 3 pria kepergok warga saat membobol sebuah toko di Bangkalan, Jawa Timur. 1 orang ditangkap polisi, 2 lainnya kabur. Aksi pencurian 3 pria terjadi di sebuah toko di Jalan Pemuda Ahmad, Bangkalan. Namun aksi ini diketahui warga. Pintu rolling door toko sudah dirusak dan sejumlah barang di dalamnya dibawa lari para pelaku. Polisi mengejar pelaku, ditemukan di sebuah rumah tempat persembunyiannya. Polisi mengejar pelaku lain, ditunjukkan pelaku yang ditangkap tak jauh dari rumahnya. Namun pelaku sudah kabur. Tersangka merupakan residivis penjara karena kasus narkoba. Tersangka sementara ini pengakuannya masih melakukan 1 TKP ini. Tapi kami masih melakukan pengembangan terhadap kemungkinan TKP-TKP yang lain. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara, sementara polisi memburu 2 pelaku lain. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang nenek lompat jendela dan minta tolong tetangga karena jadi korban perampokan di Jember, Jawa Timur. Sementara itu seorang wanita tewas diduga dirampok di rumahnya di Medan, Sumatera Utara. Seorang nenek berusia 61 tahun jadi korban perampokan di Desa Bayangan, Kecamatan Gumuk Mas, Jember, Jawa Timur. 3 pelaku menganiaya dan mengikat korban dengan lakban. Setelah itu pelaku mengacak-ngacak isi lemari dan menggasak perhiasan berikut uang tunai jutaan rupiah. Pelaku juga merampas gelang emas yang dipakai korban. Tak puas dengan perhiasan dan uang, perampok juga mengambil 2 sepeda motor korban. Korban selamat setelah melompat lewat jendela dan berteriak minta tolong ke tetangga. Merangkak ngunci pintu, ngunci pintu, terus bisa keluar lewat jendela. Di situ nggak ada yang jaga, mungkin ya lewat jendela lompat, minta pertolongan ke tetangga. Akhirnya di situ ada pertolongan. Tetangga ada itu di situ wes menjerit-jerit. Akibat perampokan, total kerugian korban diperkirakan mencapai 160 juta rupiah. Usai menerima laporan warga, polisi langsung gelar olah TKP. Sementara korban dibawa ke klinik desa setempat untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Warga Jalan Balai Desa, Kecamatan Medan Helvetia digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita bersimbah darah di dalam rumahnya.
Korban diketahui berusia 70 tahun yang selama ini tinggal berdua dengan suaminya yang mengalami stroke. Korban ditemukan pertama kali oleh anaknya yang melihat sang ibu tewas dengan luka senjata tajam di bagian leher. Kepolisian pun langsung olah TKP. Setelah serangkaian penyelidikan, anak korban memastikan barang berharga milik korban diduga hilang di bawah pelaku. Untuk sementara kami dari Polsek Elpetia dan Polrestabes Medan Satreskrim kita melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dari korban yang diduga ditemukan tanda kekerasan. Korban apa? Untuk sementara kita duga adanya korban pencurian kekerasan 365 di mana ditemukan korban saat ini tidak bernyawa dan ditemukan tanda kekerasan pada diri korban. Saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan serta memeriksa saksi dan rekaman CCTV yang ada di rumah korban untuk mengetahui pelaku perampokan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. 3 pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya terborgol di Cisauk, Tangerang, Banten ditangkap polisi. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, polisi tangkap kelompok bermotor yang menganiaya seorang warga. Diam. Nyalain. Nih. Inilah detik-detik petugas Subdit Resmob, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, meringkus para pelaku dugaan pembunuhan seorang perempuan dengan kondisi terborgol. Tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya langsung bergerak cepat memburu para pelaku yang telah diketahui usai petugas melakukan olah TKP di lokasi penemuan di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Tak lebih dari 24 jam pasca jasad korban ditemukan, petugas menangkap 3 pelaku pembunuhan di 3 lokasi persembunyiannya. Udah polisi ya. Selain menangkap ketiga pelaku, petugas terlebih dahulu mengamankan sejumlah barang bukti saat olah TKP. Sebelum dibunuh, korban sempat diruda paksa para pelaku. Pembunuhan ini direncanakan mantan pacar korban, salah satu pelaku dalam kasus ini. Korban memasang menagih hutang dengan membuat status di story WA, ya, dan memasang foto pacar barunya tersangka. Disitulah pelaku RLP naik pitam atau gelap mata sehingga merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban. Ya, jadi memang ini. Pelaku berdalih membunuh mantan pacarnya lantaran sakit hati karena ditagih utang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polisi dari Polres Cimahi mendatangi salah satu rumah pelaku penganiayaan tanpa perlawanan. Dari keterangan 1 orang merembet ke 12 orang lainnya. Kurang dari 2 kali 24 jam, 13 pelaku kelompok motor diamankan polisi. 4 orang dewasa dan 9 pelaku masih di bawah umur. Pelaku menyerang kelompok lain secara random pada malam hari. Di jalan, pinggir jalan. Di pinggir jalan. Siapa yang menentukan tempat itu? Saya, Pak. Kamu yang menentukan tempat itu? Iya, Pak. Terus siapa yang menyiapkan senjata-senjata tajam ini semuanya? Teman, Pak. Teman siapa? Ipal, Pak. Ada? Ada. Di situ menyiapkan senjata? Tersangka membacok korban di bagian dada di depan rumah warga. Para tersangka beraksi secara acak dan mengenai korban yang tak kenal. Pelaku yang diamankan di 2 kota besar, baik Cimahi, Kota Bandung, dan maupun Garut. Dari 13 tersangka yang diamankan, 3 diantaranya dewasa dan 10 anak di bawah umur. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik sebuah rumah makan sekaligus tempat tinggal di wilayah Mantri Jeron, Kota Yogyakarta terbakar. Petugas kerahkan 7 unit damkar untuk memadamkan api.
sebuah bangunan rumah makan sekaligus tempat tinggal terbakar di Jalan MT Haryono, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Sempat terdengar suara ledakan saat peristiwa kebakaran terjadi. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 7 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemilik rumah makan sempat mendapat perawatan dari petugas medis. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhana News melaporkan. Ratusan warga yang didominasi perempuan dan lansia mengantre berjam-jam sejak pagi untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah di Lebak, Banten. Di tengah kenaikan harga beras, warga antusias menerima paket 20 kg beras dari Badan Pangan Nasional. Syaratnya penerima harus terdaftar dalam penerima bansos dan membawa KTP serta kartu keluarga saat pengambilan beras. Antri di sini, Bu? Dari jam 8 pagi. Oh, dari jam 8 pagi? Iya. Dapatnya berapa kilo, Bu? 20 kilo. 2 karung berarti ya? Iya. Sebelumnya pernah dapat juga atau gimana, Bu? Pernah, udah. Ya udah lama dapat, tapi kan lama ditunda. Ini sekarang dapat lagi, alhamdulillah. Ya udah, sekarang udah dapat lagi. 20 kilo, jadi 603 alokasi bulan Juni Juli 2025 itu sebanyak 20 kilo. Jadi kemarin itu sebanyak 1.206 karung beras. Adapun bantuan ini merupakan alokasi untuk bulan Juni dan Juli 2025 yang disalurkan di kantor desa setempat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, lagi aksi balap liar freestyle meresahkan warga di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Sementara itu tawuran antar kelompok pria di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi balap liar dan freestyle viral di media sosial. Polisi bertindak cepat. Petugas Resmob Polsek Panakukang, Kota Makassar menggelar patroli cipta kondisi guna mencegah dan menindak para pelaku balap liar yang meresahkan masyarakat. Dengan menyasar titik-titik rawan balap liar dan freestyle, polisi datangi wilayah Kecamatan Panakukang. Penindakan tegas aksi balap liar, petugas amankan kendaraan yang tak memenuhi standar, seperti knalpot brong tanpa surat dan pelanggaran berkendara lainnya. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, patroli akan digelar rutin dan tidak mentolerir segala pelanggaran yang dilakukan. Melaksanakan chipcon terkait perihal aksi balap liar dan freestyle. Kami membawa ke Polsek Panakukang untuk diserahkan ke unit lantas untuk ditindaklanjuti. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aksi balap liar dan freestyle yang meresahkan dan membahayakan diri sendiri juga orang lain. Ketiga motor diamankan ke Mapolsek Panakukang dan akan diberi sanksi tilang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni melaporkan. Aksi tawuran di kawasan Lorong Papan dengan kawasan Lorong Melati kembali pecah di Jalan Stasiun Medan Belawan, Kota Medan. Aksi saling serang dengan senjata tajam, lemparan batu, botol kaca, hingga tembakan petasan tak terhindarkan membuat jalan menuju kawasan Pelabuhan Belawan tak bisa dilintasi warga. Diduga aksi tawuran ini buntut dari tewasnya seorang pria yang di dadanya tertembak senapan angin. Kita ini nggak bisa kalau cuma mengimbau aja, menyampaikan. Jadi harus sama-sama turun kita ke lapangan, kita bersihkan kampung kita Belawan dari yang namanya tawuran, narkoba, judi, dan maksiat lainnya. Dalam peristiwa tawuran ini, sejumlah pria terluka akibat terkena lemparan batu. Aksi tawuran berhenti setelah polisi meredam kedua kelompok pria yang bertikai. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pasangan pria dan wanita kepergok warga di Gunung Kidul, Yogyakarta berbuat mesum di tengah perkebunan. Sementara itu viral seorang preman todongkan senjata ke penjaga warung.
Pasangan asusila terpergok warga saat berbuat asusila di tengah ladang di Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Usai kabur meninggalkan motor dan juga pakaian di tengah ladang, warga mencari identitas pasangan mesum tersebut. Diketahui pelaku pria berinisial M, 30 tahun, warga Kecamatan Pelayan yang kesehariannya merupakan ASN di salah satu SMK favorit di Kecamatan Wonosari. Sedangkan pasangan perempuan yang bukan istrinya merupakan ibu rumah tangga. Diketahui kedua pasangan tersebut sudah memiliki pasangan sah masing-masing. Keluarga kami menemukan kecurigaan terhadap perbuatan itu. Terus didekati, ternyata diketahui itu yang satu sudah lari, yang satu berpakaian. Yang sudah lari itu yang pihak laki-laki, Pak ya? Ya. Terus tinggal lanjutnya itu karena motor ditinggal, kita amankan. Kedua pasangan asusila kini sudah dipanggil oleh warga desa untuk bermediasi. Didampingi kepala dusun, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, serta perwakilan warga. Akhirnya disepakati untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan keduanya dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Dalam rekaman CCTV, 2 orang pria mendatangi warung di Jalan Darussalam, Medan, Sumatera Utara. Kedua pria yang datang, pengendara motor ini langsung masuk dan mengeluarkan senjata tajam yang disimpan di saku jaketnya. Pria ini mengancam dan mengacungkan senjata tajam kepada penjaga warung sembari meminta 2 bungkus rokok. Saat kejadian dini hari, kondisi sepi. Korban langsung memberikan rokok yang diminta oleh kedua pelaku. 3:40 lah. Lagi keadaan sepi, Bang? Ya, lagi keadaan sepi. Yang datangnya lagi-lagi. Bawa apa dia, Bang? Bawa kampak. Dan badannya rokok. Apa aja yang diambil, Bang? Cuma minta rokok 2 bungkus aja. Habis itu pergi? Ya, habis itu aku kasih langsung pergi. Korban berharap polisi dapat menangkap pelaku karena mengancam keselamatan warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 4 warga korban selamat dalam insiden ricuh pesta rakyat yang sebelumnya menewaskan 3 orang dirawat di RSUD Dr. Slamet Garut. Sementara itu terkait kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, Kompolnas kantongi informasi baru. Pasca insiden ricuh pesta rakyat pada Jumat lalu, 4 warga saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Slamet Garut, Jawa Barat. Tak hanya itu, untuk korban yang sempat dirawat di rumah sakit akan tetap dilayani apabila kembali mengalami keluhan. Pihak rumah sakit menyampaikan saat ini 4 orang masih menjalani perawatan dan secara keseluruhan kondisinya terus membaik dan secepatnya bisa dipulangkan ke rumah masing-masing. Berapa orang lagi, Pak, sekarang? Sekarang yang 4 hari ini. Kondisinya seperti apa, Pak? Kondisi berangsur membaik, Pak. Dari kemarin, alhamdulillah sekarang tinggal menjalani perawatan. Sementara itu, salah satu suami korban selamat, Atep, menyampaikan kondisi istrinya terus membaik. Atep menyebut saat itu dirinya datang bersama istrinya sejak pagi untuk mengikuti makan gratis dan ingin bertemu dengan Gubernur Jabar. Namun karena banyaknya orang yang datang, istrinya terseret hingga jatuh pingsan. Kita waktu itu ingin ketemu sama Pak Dedi lah. Iya, injak tuh. Udah siang tuh. Orang makin banyak tuh. Langsung wah berjatuhan tuh. Saya saring istri saya ketemu. Tahu-tahu udah di mobil ambulan. Sebelumnya insiden pesta rakyat di alun-alun Garut Jumat lalu menelan 3 korban jiwa. 2 merupakan warga sipil dan 1 anggota kepolisian. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Komisi Kepolisian Nasional terus mendalami kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan.
Tim Kompolnas menemui keluarga Arya di Yogyakarta dan mengantongi sejumlah informasi baru. Nantinya, Kompolnas akan berkoordinasi dengan polisi terkait informasi itu. Yang nggak kalah penting, kami juga diberi informasi terkait sesuatu yang sifatnya baru, yang belum ada dalam perdebatan, yang itu memang perlu kami telusuri, kami perdalam nantinya dengan cek TKP, termasuk juga dengan Polda Metro Jaya. Sementara itu, polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak 3 kali. 5 orang saksi juga telah dimintai keterangan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya tengah bekerja keras mendalami penyelidikan kasus ini agar bisa segera terungkap. Penelitian yang dilakukan secara mendalam supaya kemudian nanti pada saat diputuskan merupakan kesimpulan berdasarkan saintifik. Kira anak buah saat ini khususnya Metro, Polda Metro sedang bekerja keras. Mudah-mudahan hasilnya bisa segera keluar. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi 8 Juli 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pengemudi mobil ditangkap polisi karena membawa narkotika jenis sabu. Sementara itu perempuan kakak beradik cekcok masalah utang piutang hingga sang suami mengeluarkan senjata api. Seorang pengemudi mobil yang melaju dari arah Muaro Bungo menuju Sinjunjung dihentikan petugas karena menggunakan plat nomor palsu pada kendaraannya. Saat akan ditilang, pelaku secara diam-diam membuang sebuah bungkusan kecil di dekat pos polisi. Namun aksi pelaku diketahui petugas dan saat diperiksa, bungkusan tersebut berisi paket kecil narkoba jenis sabu. Petugas lalu mengamankan pelaku dan berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Darmasraya. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap kendaraan pelaku tidak menemukan barang bukti tambahan. Pelaku telah diamankan di Mapolres Darmasraya dan akan menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Bermula dari masalah utang, 2 keluarga kakak beradik di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat terlibat keributan. Ketegangan semakin menjadi saat suami dari pelaku ikut tersulut emosi. Suami dari sang kakak melayangkan tangannya sambil menodongkan pistol ke arah adik iparnya. Sejumlah warga yang berupaya memisahkan keduanya tak dapat berbuat banyak. Bahkan sejumlah pakaian dan surat berharga milik adiknya dibakar oleh sang kakak. Kericuan bermula saat sang adik yang berutang pada kakaknya sebesar Rp1.700.000 tak kunjung membayar. Sang kakak tersulut emosi setelah mendengar kabar jika adiknya hendak pulang kampung ke Medan, Sumatera Utara. Tak terima perlakuan sang kakak, korban bersama suaminya melapor ke Polres Tanah Datar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal penganiayaan, pengancaman, dan pengrusakan, ancaman hukuman di atas 5 tahun pidana penjara. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Meresahkan warga yo, ayo buaya yo. Yo, ayo meresahkan yo. Ayo buaya di dia yo. Tinggi yo, kumaha yo. Seekor buaya sepanjang lebih dari 1 meter lepas dari kandang penangkaran di Kampung Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Buaya jenis muara itu kemudian masuk ke persawahan dan merusak tanaman padi milik warga. Munculnya buaya membuat warga sekitar heboh dan panik. Warga yang panik melihat buaya masuk dalam persawahan ini akhirnya berhasil menangkap dengan menggunakan tali. Namun saat hendak ditangkap, binatang buas itu sempat meronta. Tak berapa jam kemudian, buaya tersebut berhasil dievakuasi dan dimasukkan ke dalam kandang. Buaya diketahui kabur setelah pagar kandang penangkaran mengalami kerusakan celah kecil, diduga membuat buaya kabur. Temboknya itu nggak benar. Oh, Temboknya nggak benar. Oh, maksudnya ini apa? Retak atau apa? Temboknya nggak benar, jadi keluarnya saya tuh nggak tahu. Yang punya buaya yang nggak tahu keluarnya tuh. Meski sudah ditangkap dan diserahkan ke pemiliknya, warga setempat masih resah dengan keberadaan buaya yang berada di dekat pemukiman warga ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.
Pemirsa, ribuan warga Klaten, Jawa Tengah ikut dalam tradisi berebut ikan di Embung Desa. Selain memupuk rasa gotong royong dan persatuan, juga sebagai gerakan makan ikan untuk mendukung Indonesia Emas. Festival Memet Ikan kembali digelar di Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Jawa Tengah. Ribuan warga tumpah ruah mencampurkan diri ke dalam embung desa setempat untuk berebut ikan. Ribuan warga berdatangan sembari membawa berbagai peralatan untuk menangkap ikan, mulai dari jaring aneka ukuran, tudung saji, ember, hingga keranjang sampah dan karung yang dimanfaatkan demi berhasil menangkap ikan. Sebanyak lebih dari 2 ton ikan disebar di kolam seluas 7.500 meter persegi milik Desa Gemblegan tersebut, mulai dari nila, bawal, hingga lele. Kondisi kolam yang penuh warga dan air kolam yang tercampur lumpur justru menambah keseruan festival tahun ini. Anak-anak hingga dewasa, pria dan perempuan turut andil berburu dan berebut ikan. Selain merupakan agenda tahunan, kegiatan ini juga digelar sebagai kampanye gerakan Gemar Makan Ikan untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Sebulan tak sadarkan diri, bocah yang digigit ular di Pekalongan, Jawa Tengah akhirnya meninggal dunia. Keluarga menyayangkan diagnosa awal dari pihak rumah sakit yang lamban menangani gejala keracunan bisa ular. Rafa Ramadhani Suwondo meninggal dunia setelah sebulan tak sadarkan diri. Bocah berusia 12 tahun yang baru duduk di sekolah dasar ini mengembuskan napas terakhirnya di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Sebelumnya Rafa digigit ular weling pada pertengahan Juni lalu. Ia langsung dibawa ke RSUD Kajen, namun diagnosa dokter tidak menyatakan luka akibat gigitan ular. Setelah pulang ke rumah, Rafa justru pingsan lalu dibawa ke RSI Pegajangan. Karena kondisinya terus menurun, akhirnya dirujuk ke RSUP Karyadi Semarang. Setelah menjalani perawatan intensif selama 13 hari di Semarang, kondisi Rafa semakin memburuk. Dikatakan penanganan lambat atau gimana? Lambat? Iya, terus kan katanya nggak berpisah. Ini setelah ini gimana? Mau langkah hukum atau gimana Pak? Ya, atau masih? Belum pikir-pikir ya? Masih mikir-mikir ya? Iya. Mirisnya Rafa akan menjalani prosesi hitanan dalam waktu dekat. Seluruh persiapan sudah dilakukan keluarga, namun takdir berkata lain. Rafa justru dipanggil Yang Maha Kuasa. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Belasan pekerja seks komersial, gelandangan, dan pengemis terjaring razia di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sejumlah PSK meronta-ronta menolak dibawa petugas. Petugas Satpol PP merazia belasan pekerja seks komersial dan pengemis di Jalan Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sejumlah PSK meronta-ronta menolak untuk dibawa petugas. Hasilnya, sebanyak 16 orang terjaring, dengan rincian 11 orang merupakan gelandangan dan pengemis, serta 5 pekerja seks komersial. Razia ketertiban umum ini dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat yang merasa resah. Ini tujuannya untuk memberikan kenyamanan, ketentraman di wilayah Jakarta Barat, dan kita harapkan masyarakat juga ikut memberikan dukungan terhadap upaya kita untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah Jakarta. Selanjutnya, PSK dan pengemis tersebut dibawa ke panti sosial untuk dibina. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal motor Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sejumlah penumpang melompat ke laut seiring api yang membakar badan kapal.
Kapal motor Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di sekitar Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Teriakan dan tangisan terdengar dari laut dan di atas kapal, sementara asap hitam membumbung tinggi. Api menyala hebat di badan kapal. Sejumlah penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri, namun sebagian lagi masih berada di atas kapal. Perairan depan Pulau Talise. Tim SAR dan warga kemudian berusaha menyelamatkan para korban. Para penumpang kapal Barcelona 5 kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Manado. Mereka dibawa ke ruang tunggu dan langsung diperiksa tim medis. Pemerintah menyediakan 4 rumah sakit untuk para korban, yaitu di Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Prof. Kandou, Rumah Sakit Umum Daerah Sulut, dan Rumah Sakit Walter Mongoonsidi. Peristiwa KM Barcelona 5 terbakar saat dalam perjalanan dari Kepulauan Talaut menuju ke Manado. Dalam peristiwa ini terdapat 289 penumpang dan kru selamat dan 5 diantaranya meninggal dunia. Tim Liputan News melaporkan. Ya, video amatir warga sempat merekam saat kapal motor Barcelona 5 terbakar dan sejumlah penumpang berupaya menyelamatkan diri. Seorang ayah yang merupakan penumpang kapal motor Barcelona terlihat tengah berusaha menyelamatkan diri sambil menggendong anaknya. Keduanya terlihat berenang dan menjauhi kapal yang sudah terbakar hebat. Mohon bantuan saat ini KM Gregorius. Penumpang kapal motor Barcelona termasuk anak-anak bersiap untuk terjun ke laut untuk menyelamatkan diri. Tugas kapal dan penumpang lain terlihat memasangkan pelampung ke tubuh mereka. Sementara kobaran api terlihat terus membesar membakar sebagian badan kapal. KM Barcelona 5 diketahui membawa lebih dari 280 penumpang. Data sementara 3 orang tewas atas kejadian ini. KM Barcelona 5 terbakar saat berlayar di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kapal ini diketahui berlayar dari Kepulauan Talaut menuju Pelabuhan Manado sebelum terbakar. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi melaporkan.